Eh, Sambil cek. Ini terlihat di slide nggak ya materinya ya? Terlihat, Prof. Lihat, Prof. Terlihat, Prof. Terlihat ya, alhamdulillah. Baiklah ya, kita ada 3 materi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di siang hari ini. Eh, Topik ini pertemuan untuk yang ke-13, 14, 15 gitu ya. 16-nya kita ada ujian dan sudah tersiapkan soalnya. Baik ya, kita akan mulai aja dengan bacaan basmalah bagi yang muslim mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada kuliah kita hari ini. Manajemen keuangan. Ada 3 topik seperti yang kita sudah rencanakan, yaitu saya akan membahas tentang strategi tata kelola keuangan. Kemudian yang kedua, di pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang strategi keuangan. Kemudian yang ketiga adalah kinerja keuangan. Mungkin kita akan lebih banyak pada sisi pemahaman di luar teknis ya, karena di dalam konteks strata manajemen ini kita lebih banyak pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan gitu ya, yang kebetulan kita sedang membahas tentang finance gitu ya. Finance adalah bagian dari struktur di dalam keilmuan manajemen gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang manajemen, maka kita nggak akan bisa lepas dari finance ya, dari keuangan ini. Nah, dalam pertemuan ke-13 ini kita siapkan tentang beberapa uh, sub ya yang kita ingin pelajari. Uh, saya nanti akan mencoba mengenalkan tentang financial strategies, kemudian governance, tata kelola, kemudian konsep keuangan strategik seperti apa, kemudian pengelolaan finance, ya, lalu kemudian analisis risiko keuangan, pengambilan keputusan, dan implementasi. Saya kira ini diperlukan menurut perenungan saya karena kita kan hampir semua mengelola usaha ya, apakah sifatnya private, public, atau mungkin bagian dari sebuah institusi yang kita ada di dalamnya, sehingga tidak akan terlepas dari konteks tema kita ini. Oke ya, mungkin agak panjang, tapi mudah-mudahan kita coba pahami secara ringkas. Nanti materi ini tentunya sudah bisa diunduh di dalam e-learning kita ya, sudah ada di dalam e-learning kita. Baik ya, kita coba kenalkan tentang financial strategic. Jadi setiap perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dia akan selalu mengupayakan bagaimana langkah-langkah yang dijalankan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan itu, bisa dilakukan secara efektif dan efisien, gitu ya. Ketika bicara tentang efektif adalah bicara tentang cara teknis gitu ya, strategi itulah yang dibahas di dalam efektivitas. Kemudian bicara tentang bagaimana agar efisien di dalam melaksanakan aktivitas tersebut, maka akan berpikir bagaimana meminimalisir cost gitu ya, mengendalikan biaya agar setiap tindakan yang dilakukan itu seoptimal mungkin menggunakan anggaran yang sangat terbatas untuk bisa mencapai tujuan-tujuan atau orientasi kegiatan bisa pada sasarannya, gitu ya. Jadi sasaran tetap tercapai, namun effort yang dilakukan tidak banyak harus mengeluarkan biaya. Itulah yang dipikirkan di dalam financial strategic ini, gitu ya. Nah, tentunya ini akan efektif berjalan kalau
bisa dilakukan secara struktural gitu ya, dari mulai top manajemen ya, top manager sampai ke middle-nya dan sampai ke supervisor sampai ke staff itu berpikir sama gitu ya, bagaimana mengupayakan seluruh aktivitas bisa dilakukan namun berbiaya yang optimal. Artinya tidaklah menggunakan banyak pemborosan gitu. Itu yang menjadi concern di dalam tema kita ini ya. Nah, kenapa sih tata kelola perusahaan itu akan membantu untuk bisa melakukan efisiensi gitu ya? Iya, karena di dalam tata kelola atau governance itu kan semua bisa mengetahui, semua bisa mengikuti, memantau, semua bisa mengukur gitu ya. Apa produktivitas yang dilakukan oleh seluruh unsur di dalam organ ya, di dalam organ organisasi ya, di dalam organisasi itu kan ada struktur organnya gitu ya, ada struktur organnya dari mulai atas top management, middle-nya sampai ke bottom line ya, sampai ke supervisor dan staff itu. Nah, ini semua level itu mengetahui apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, kemudian juga tahu caranya ya, tahu caranya dan bisa memantau bersama-sama proses perjalanannya. Kemudian juga bisa mengukur gitu ya. Jadi kalau kemudian kita ada di dalam sebuah perusahaan, kemudian kita sendiri nggak bisa mengukur produktivitas kita, apalagi produktivitas orang lain, maka tentunya kita tidak akan memiliki spirit, tidak akan memiliki target, tidak akan memiliki sebuah passion untuk mencapai itu, karena kita nggak tahu kita sedang berada di mana. Ibaratnya misalnya begini ya, kita dalam melakukan sebuah perjalanan misalnya ya, perjalanan lewat darat misalnya, dari katakanlah dari Bogor ingin ke Jakarta begitu, lalu kemudian waktunya sangat terbatas, sementara di Jakarta kita harus mencapai pada jam tertentu gitu ya, katakanlah misalnya jam 7 gitu ya, uh, sedang di Bogor, sementara jam setengah 9 misalnya kita harus bertemu dengan seseorang yang sangat krusial, sangat menentukan di dalam pertemuan tersebut, misalnya membawa mission perusahaan, dealing misalnya, kita sedang melakukan deal dan di situ akan signing tanda tangan misalnya, waktunya cuma 1,5 jam, lalu kemudian kita ada waktu 1,5 jam itu bisa mencapai Jakarta di satu titik tempat yang kita tuju tadi, di situ mesti akan kita berpikir gitu ya, naik apa gitu ya, apakah naik umum, apakah bawa mobil sendiri, gitu ya? Apakah misalnya dilalui dengan cara bagaimana? Ini yang kemudian banyak beberapa option, gitu ya. Nah, kira-kira mau menggunakan apa gitu ya moda transportasinya gitu. Kemudian juga tentunya akan melihat budget yang tersedia untuk mencapai itu dengan waktu 1,5 jam misalnya. Nah, sama dengan perusahaan ya, ketika kita punya sebuah sasaran gitu, lalu kemudian kita ingin mencapai sasaran itu, katakanlah sasaran itu misalnya berupa profit, misalnya kita akan bisa mengukur. Profit itu kan 1 tahun gitu ya, akan mulai bisa kita hitung dalam 1 tahun buku. Nah, ketika bulan pertama kita melakukan apa dan sudah berapa kontribusi laba yang kita bisa dapat. Bulan kedua gitu juga ya, kita bisa mengukur berapa persen capaian yang kita achieve gitu ya pada bulan kedua untuk mencapai target di tahun yang bersangkutan gitu ya. Nah, itu butuh tata kelola, yaitu butuh tata kelola dan setiap setiap anggota organisasi dia harus comply ya, dia harus patuh disiplin terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama, terhadap komitmen-komitmen di dalam SOP yaitu tupoksinya gitu ya, dalam tugas
pokok dan fungsinya itu seperti apa, itu bisa bergerak dan bisa dijalankan. Kemudian kredibilitas, ya kredibilitas dari setiap individu yang ada di dalam anggota organisasi seperti apa. Lalu kemudian meminimalkan risiko dan mendorong pertumbuhan. Ya, di dalam urgency governance itu akan bisa meningkatkan transparansi, meningkatkan kepatuhan, kredibilitas, kemudian meminimais risiko dan mendorong pertumbuhan. Nah, konsep strategik, ya konsep dalam financial strategik, tentunya ada beberapa poin yang menjadi concern kita, gitu ya. Yang pertama pemahaman tentang tadi ya bicara tentang strategi itu kan cara untuk mencapai tujuan itu strategi gitu ya. Nah, strategi keuangan berarti strategi cara untuk mencapai laba karena di dalam finance salah satu parameternya adalah ROI ya return on investment atau ROE return on equity ya atau ROA return on asset gitu ya. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus pada pertumbuhan dan kestabilan. Ketika kita mengelola keuangan, maka apa yang kita ingin dorong yaitu terjadinya growth, ya, terjadinya pertumbuhan. Kemudian stabilitas. Stabilitas dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan, terutama arus kas, gitu ya. Kita sudah belajar tentang manajemen kas. Kemudian kita sudah belajar manajemen persediaan. Kita sudah belajar tentang manajemen modal kerja, gitu ya. Kita sudah belajar tentang manajemen aset. Nah, apa yang kita sudah pelajari sebelumnya itu adalah merupakan alat ya, tools untuk bagaimana ketika kita mengendalikan perusahaan, semua komponen-komponen keuangan tadi itu bisa beroperasi secara wajar dan stabil. Stabil itu artinya apa? Dia tidak mengalami sebuah fluktuasi yang sangat ekstrim. Jadi kalau kita misalnya mengelola suatu usaha, lalu kemudian tidak memiliki cara pandang strategis, biasanya risikonya sangat tinggi ya. Misalnya kita nggak paham tentang manajemen kas gitu. Nah, di dalam manajemen kas itu kan bicara tentang likuiditas gitu ya. Ketika misalnya kita punya suatu kewajiban di mana kalau kemudian kita teledor atau ceroboh, nggak kita penuhi kewajiban kita kepada klien atau mitra bisnis kita, maka akan menimbulkan efek reputasi gitu ya. Mereka bisa saja tidak akan percaya kepada kita gara-gara kita nggak memenuhi kewajiban kita. Nah, tidak memenuhi kewajiban kita itu bisa banyak hal faktornya. Bisa jadi kita lupa, bukan karena tidak mampu gitu ya. Karena kita lupa tidak melakukan monitoring gitu ya. Ternyata ada suatu uh, perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi pada tanggal tertentu misalnya. Gara-gara kita tidak memantau, tidak lakukan monitoring, itu terlupa gitu ya, terlewati. Nah, akan menimbulkan efek reputasi ya. Nah, seperti itu juga merupakan bagian dari bagaimana menjaga stabilitas ya, stabilitas perusahaan dari perspektif finance. Lalu kemudian integrasi dengan strategi perniagaan. Kita juga dalam menjalankan uh, strategi keuangan ini tentunya akan melihat bagaimana bisnis model kita, gitu ya. Bisnis model itu akan memengaruhi cash flow kita, ya akan memengaruhi cash flow kita, akan memengaruhi juga kebutuhan investasi dan kebutuhan modal kerja. Ya, jadi ketika kita bicara finance, oh ternyata kita juga perlu tahu ya tentang operation, gitu ya. Karena di dalam operation itu ada bisnis model, gitu ya. Nah, di dalam bisnis model itu ternyata di dalamnya kita harus tahu bagaimana production flow. Apakah itu jasa, services, ataukah goods, ya, ataukah itu barang, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam bisnis proses itu kita akan tahu mana titik-titik kritikal gitu ya. Kritikal ketika kita harus punya stok persediaan bahan baku. Misalnya kita harus punya stok misalnya
untuk persediaan kas yang cukup misalnya, di mana hal yang kritis ketika misalnya kita membutuhkan bahan baku gitu yang ternyata tergantung atau depend on supplier gitu ya. Dan kita bagaimana bisa menjaga hubungan baik dengan supplier misalnya. Nah, hal-hal kritikal di dalam bisnis proses itu akan berpengaruh terhadap finance kita gitu ya. Makanya kemudian bicara tentang financial strategic nggak akan bisa berdiri sendiri. Dia harus terkait dengan bisnis proses di dalam operation. Begitu juga dengan marketing, ya dengan marketing juga sama. Jadi di dalam manajemen itu keterkaitannya sangat erat sekali antara operation, marketing, juga dengan finance gitu. Nah inilah hal-hal yang penting untuk dipahami, ya. Lalu kemudian bagaimana mengelola finance dan keuangan perusahaan ini mungkin ada beberapa istilah ya yang terlihat di dalam slide ini dengan menggunakan bahasa Melayu ya. Uh, Oke, ada diversifikasi investasi, misalnya ada diversifikasi investasi. Jadi ketika bicara tentang financial strategic, maka ketika kita menjadi bagian penting di dalam suatu perusahaan, kita harus memikirkan jangan sampai perusahaan kita misalnya terjebak oleh uh, oleh uh, single purpose investment. Misal, kita menaruh misalnya dana kita pada satu lembaga tertentu atau pada lembaga investasi tertentu atau pada satu sektor tertentu ya itu sangat sangat berisiko sekali gitu ya. Ya misalnya ada isu kemarin gitu ya ada salah satu ormas besar di Indonesia menarik sebagian dananya di satu lembaga keuangan bank misalnya. Ya mungkin isunya bisa macam-macam faktor penyebabnya, tapi kalau dalam perspektif investasi dan keuangan, memang sebaiknya harus ada diversifikasi portofolio ya. Jadi dibagi-bagi karena kalau ada suatu resiko tidak hilang semuanya. Jadi masih ada di dalam ruang-ruang yang masih relatif aman dan tersebar gitu ya. Itu dalam konteks pendekatan finance ya. Kemudian pengendalian biaya. Kemudian juga karena biasanya kalau sudah besar kita melakukan melakukan diversifikasi portofolio tadi, naruhnya mungkin tidak hanya dalam satu mata uang gitu ya. Kita bisa aja beli dolar gitu ya, kemudian kita bisa simpan dolar itu atau membeli mata uang asing lain misalnya Europe misalnya atau menggunakan mata uang yang relatively uh, aman misalnya. Uh, Ya, kita bisa memilih berbagai varian investasi di mata uang untuk menjaga kebutuhan ketika kita sewaktu-waktu akan menggunakannya. Kemudian tentang penggunaan hutang misalnya ya, kalau kita membutuhkan dana dari pihak kedua atau ketiga, tentunya perlu ada manajemen hutang yang baik. Nah, ini akan didalami di dalam ALMA namanya ya, Asset and Liabilities Management. Ya, kebetulan baru saja ada buku yang saya launch, yang saya rilis, tapi belum saya open launch. Ya, bukunya namanya ALMA, Asset and Liability Management. Ya, di situ kita bicara bagaimana mengendalikan perusahaan dengan pendekatan finance ya. Jadi perusahaan bisa dikelola dengan baik kalau ada manajemen aset dan manajemen hutang terkendali dengan baik gitu. Oke, berikutnya adalah analisis risiko. Nah, di dalam finance, ketika bicara tentang strategi, maka kita tidak bisa lepas dari manajemen risiko keuangan. Ya, di dalam manajemen risiko keuangan ada 4 tahapan penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Ya, seperti tadi yang kita sudah sebutkan bahwa
setiap ada opportunity untuk mendapatkan sasaran atau tujuan, maka ada kemungkinan penyimpangan atau deviasi yang akan terjadi. Misalnya kita ingin dapatkan profit di tahun 2024 akhir tahun ini bisa mencapai 20% misalnya, ya. Uh, Apakah kemudian 20% itu bisa tercapai ya dengan misalnya pertumbuhan di atas 10% misalnya pertumbuhan usaha di atas 10% dan chief terhadap profitability kita misalnya 20% misalnya. Nah, untuk mencapai angka-angka itu ada kemungkinan terjadinya deviasi. Nah, deviasi itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan deviasi itulah yang disebut dengan identifikasi, ya, identifikasi. Jadi nanti kita akan lakukan mitigasi, ya, kalau kita sudah temukan. Ya, untuk pendalaman terhadap risiko ini, mungkin kalau ada yang tertarik, silakan bisa mempelajari lebih dalam lagi. Kalau perlu, mungkin bisa ikut kompetensi di bidang risiko, ya. Ada standar kompetensi di bidang risiko. Itu akan sangat membantu bagi para pengusaha dalam mengendalikan bisnisnya, gitu ya, agar tidak tiba-tiba saja hilang bisnisnya atau jatuh atau tiba-tiba bangkrut, gitu ya, kolaps, gitu ya. Nah, biasanya usaha-usaha yang kolaps, bangkrut gitu ya, karena sangat tidak memahami dengan risiko ini gitu ya, dan tidak melakukan mitigasi. Karena tidak tahu lalu tidak melakukan mitigasi gitu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi concern kenapa di dalam pendekatan finance juga ada financial risk yang harus dimitigasi, yang harus dikendalikan. Nah, lalu keputusan-keputusan di dalam keuangan itu diantaranya adalah tentang analisis investasi, ya, analisis investasi, kemudian manajemen likuiditas, pengelolaan utang, kemudian pembiayaan yang optimal, kemudian penetapan harga produk, diantaranya adalah itu. Jadi ketika nanti kita ingin mendalami tentang bagaimana proses pengambilan keputusan di bidang keuangan ini bisa efektif berjalan, maka apa yang kita perlu dalami adalah terkait dengan investasi, investment analysis. Karena hampir setiap, sebetulnya setiap tindakan untuk mendapatkan keuntungan itu sebetulnya itulah di situ ada activity investasi yang dilakukan, ya. Investasi itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, investasi apakah selalu aktivitasnya misalnya berupa berupa eh, berupa misalnya physical evidence atau tidak gitu ya. Oh, ternyata tidak gitu ya. Jadi ketika bicara tentang investasi adalah setiap pengeluaran atau dana atau budgeting yang kita lakukan itu kita orientasikan untuk mendapatkan return. Ya, itulah keputusan investasi. Nah, ketika kita berharap untuk mendapatkan return tadi ya, akan ada kemungkinan deviasi itu ya. Nah, deviasi itulah yang harus kita kendalikan. Nah, gimana cara mengukurnya, gimana cara menilainya, maka dibutuhkan analisis, ya dibutuhkan analisis. Maka ada tools atau alat yang kita gunakan untuk melakukan analisa investasi itu. Ya, kemudian manajemen likuiditas sama seperti kita sudah pelajari ya, manajemen likuiditas sebelumnya, kemudian manajemen hutang juga kita sudah pelajari. Kemudian pembiayaan optimal ketika kita bicara tentang bagaimana eh, bisnis itu bisa bertumbuh cepat dengan menggunakan strategi penjualan. Misalnya penjualan tempo, kita sudah pelajari itu. Ketika kita menggunakan strategi untuk meningkatkan sales volume-nya, gitu ya, melalui aksi penjualan, maka ada strategi yang mudah untuk cepat mendapatkan pertumbuhan penjualan, yaitu dengan strategi piutang, gitu ya. Strategi piutang. Jadi kita memberikan penjualan dengan tempo misalnya. Nah, ketika memberikan pembiayaan atau
penjualan dengan Tempo, sebetulnya kita sedang melakukan yang namanya pembiayaan, ya karena kita nggak terima cash pada saat terjadi sales, tapi kita akan terima pada waktu yang akan datang. Nah, ketika kita akan memberikan itu dan mengambil keputusan itu, maka ada risiko yang terbuka, yaitu risiko macet, gitu ya. Nah, gimana agar tidak terjadi macet? Maka butuh yang namanya uh, analisis pembiayaan, gitu ya. Klien kita, mitra kita, atau customer kita ketika mendapatkan fasilitas pembayaran Tempo itu apakah layak atau tidak ya, visible atau tidak. Nah, disitulah butuh lagi teknik, knowledge dan skill bagi seorang entrepreneur atau seorang profesional. Ya, lalu kemudian penetapan harga ini juga menjadi eh, hal yang krusial karena ketika harga ini salah kita tetapkan, misalnya terlalu tinggi dari harga pasar sehingga pasar eh, tidak tertarik untuk membeli produk kita, ini juga risiko. Atau bahkan misalnya kita menentukan harga terlalu rendah, ternyata karena harga yang terlalu rendah ini sehingga BEP-nya menjadi sangat besar, sangat panjang gitu ya, butuh waktu yang panjang dan butuh volume penjualan yang besar. Nah, lalu kemudian ketika tidak mencapai BEP maka menjadi rugi. Ini juga menjadi tantangan tersendiri ya kalau kita tidak melakukan evaluasi terhadap perhitungan break even point maka akan menjadi persoalan tersendiri. Ya. Baik, ya berikutnya adalah implementasi strategi keuangan. Nah, ini ketika kita menyusun sebuah strategi maka ada jangkauan waktu ya, apakah pendek ya, kemudian apakah kita akan lakukan jangka panjang atau jangka pendek. Lalu kemudian pemantauan kinerja ya. Pemantauan kerja ini dilakukan untuk tadi mengetahui kita sudah sampai di mana capaian achievement kita gitu ya. Achievement kita sampai di mana. Lalu kalau kita masih terlalu jauh ya kita harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mencapai sasaran yang kita sudah targetkan tadi gitu ya. Lalu kemudian ada sistem pengendalian internal. Ini untuk memastikan bahwa semua fungsi tugas yang ada di dalam organisasi kita efektif berjalan. Ya. Nah, kemudian di akhir materi ini adalah melakukan evaluasi, ya evaluasi. Jadi setelah kita menentukan rencana strategis, lalu kemudian kita memahami tentang risiko yang akan muncul gitu ya. Lalu kemudian bentuk intervensi apa yang bisa kita lakukan gitu ya agar capaian-capaian kinerja keuangan bisa kita peroleh, kita bisa achieve gitu ya. Nah, lalu kemudian mengevaluasi. Nah, ini tadi bicara tentang tata kelola, maka kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi. Mengukur, ya kita mengukur sampai sejauh mana capaian-capaian yang sudah bisa kita lakukan. Nah, untuk bisa mengevaluasi ini ada beberapa alat atau instrumen, yaitu namanya rasio keuangan. Ya, rasio keuangan kita sudah pelajari juga. Nah, di situ akan membantu kita, akan memberikan sign ya di dalam dashboard manajemen kita, apakah posisi kita sedang baik-baik saja atau sebetulnya sedang menghadapi suatu risiko, atau misalnya ternyata perusahaan kita tidak sehat gitu ya. Kita bisa melihat dari rasio-rasio keuangan yang ada. Lalu kemudian juga ada alat untuk melakukan evaluasi terhadap investasi. Jadi kalau mau kita investasi, sebaiknya dilakukan analisis. Lalu kemudian evaluasi kinerja divisi atau unit ya. Ini diperlukan juga untuk mengetahui apakah uh, struktur yang ada di dalam organ perusahaan ini berjalan efektif atau sebaliknya gitu ya. Maka perlu ada evaluasi kinerja. Kemudian perbandingan kinerja. Nah, perbandingan ini bisa kita lakukan baik internal maupun eksternal ya. Misalnya kita mengatakan bahwa oh kita udah bagus loh kinerjanya, bagus di dalam atau bagus
dari rata-rata industri. Nah, makanya kita juga perlu tahu bagaimana perusahaan sejenis berkinerja. Ya, kita bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan kita yang sejenis dengan kita. Ya, kita akan bisa tahu kalau ternyata kita lebih tinggi dari rata-rata industri, maka kita akan mengatakan bahwa bisnis kita oke gitu ya. Kemudian ada analis varian. Analis varian itu tadi untuk melihat antara actual gitu ya dengan budget ya. Kita budgetkan misalnya 10, actualnya berapa. Kalau bicara dari sisi cost, maka ketika ada actualnya lebih tinggi dari cost, maka dianggap pemborosan kan gitu ya. Begitupun sebaliknya kalau kita bicaranya uh, dari sisi profit center, ketika kita punya budget rencana, lalu kemudian hasilnya lebih tinggi dari itu, maka kita mengatakan bahwa sudah efisien, ya, sudah efisien dan efektif, gitu ya. Nah, besaran gitu ya, besaran dari actual dengan budgetingnya itu seberapa besar lebarnya. Nah, itulah yang disebut dengan analisis variance, ya. Nah, berikutnya adalah pengembangan dalam model keuangan, ya, pengembangan untuk model keuangan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah settle, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, itu mereka sudah memiliki formulasi sendiri ya untuk mengetahui dan mengelola serta melakukan pengendalian dengan menggunakan tadi ya, dengan menggunakan model-model yang sudah mereka uji sendiri. Ya, model-model keuangan ini dalam finance disebut dengan financial modeling, ya, disebut dengan financial modeling. Nah, di dalam financial modeling ini seorang ahli-ahli keuangan atau mereka yang duduk di divisi keuangan akan melakukan ekstrapolasi, akan melakukan formulasi, kemudian akan mengeksplorasi gitu ya, akan mengeksplorasi bagaimana misalnya kalau kita akan kita misalnya akan memiliki keuntungan 10% atau 20%. Untuk bisa mendapatkan keuntungan 10%, 20% itu intervensi apa yang harus dilakukan misalnya? Apakah intervensi di penjualan ataukah intervensi di pengendalian biaya ataukah intervensi misalnya penambahan kapasiti produksi misalnya. Nah, itu sudah dibuat formulasinya dan bisa disimulasikan. Itu yang disebut dengan financial modeling. Ya. Nah, makanya mungkin kita ada yang bertanya gitu ya, kok ada perusahaan yang growth-nya itu bagus gitu ya. Ada yang bertumbuh terus sustain jangka panjang. Tapi ada perusahaan yang kemarin kelihatan bagus tiba-tiba sekarang hilang misalnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi ya nggak memiliki financial modeling, ya nggak memiliki financial modeling sehingga bagaimana melakukan intervensi dan pengendalian menjadi tidak bisa dilakukan karena tidak ada financial modelingnya tadi. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke dalam listing di Bursa Efek rata-rata sudah punya financial modeling. Ya, bisa dipastikan 99% mereka sudah punya financial modeling. Oke ya. Nah, terkait dengan governance atau tata kelola di dalam sektor keuangan ini tentunya akan mendorong pada transparansi di dalam pengelolaan keuangan. Kemudian praktek dan etika, kepatuhan terhadap regulasi, accountability, dan risiko keuangan akan bisa dijalankan dengan lebih transparan. Nah, manfaat dari financial strategic ini untuk meningkatkan profitabilitas pasti ya, mengurangi risiko, memperkuat daya saing, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan sendirinya akan seperti itu. Ya, karena kita akan bisa melihat bagian-bagian yang krusial itu, kemudian kita lakukan stressing, kita kendalikan. Nah, tantangan yang dihadapi di dalam penerapan strategi keuangan untuk tata kelola keuangan terutama adalah regulasi keuangan ya, perubahan-perubahan di dalam regulasi keuangan. Misalnya perubahan aturan perpajakan misalnya itu akan berpengaruh tuh ya.
Atau misalnya aturan ketenaga kerjaan tentang pengupahan ya, sistem pengupahan itu juga akan berpengaruh tuh terhadap tata kelola. Kemudian manajemen risiko pasti, kemudian teknologi keuangan ini juga akan berpengaruh terhadap sistem keuangan perusahaan, misalnya dalam apa payment system, ya, payment system, misalnya yang dulu menggunakan manual, sekarang misalnya harus menggunakan digital, misalnya, itu akan berpengaruh pasti, ya, akan berpengaruh terutama terhadap transparansi perusahaan, ya. Nah, dulu mungkin pencatatan pengupahan itu karena tidak melalui digital bisa saja disembunyikan, ya. Tapi sekarang dengan adanya digital, maka semua akan terekod dan terekam proses pembayaran itu. Misalnya ada perusahaan yang membayar upahnya di bawah minimum misalnya. Dengan adanya digitalisasi dan teknologi, maka nggak akan bisa lagi disembunyikan karena ketika dia transfer bayarnya, misalnya, maka akan terekam berapa gajinya. Misalnya di Jakarta gaji minimumnya adalah 4,5 juta misalnya. Kok ada perusahaan yang gaji karyawannya misalnya 3 juta misalnya. Nah, itu akan ketahuan tuh, ya. Nah, maka dengan sendirinya uh, governance ini akan berpengaruh ya terhadap kebijakan-kebijakan keuangan kita. Lalu volatilitas pasar, ya, dan ketidakpastian ekonomi itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Baik, itu uh, saudara sekalian yang kita pelajari pada pertemuan ke-13. Sebelum kita lanjutkan ke pertemuan ke-14, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin Prof. Silakan, Mas Eko. Ya, tadi di materi yang evaluasi kinerja keuangan itu ada analisa varian. Nah, di kami kalau analisa keuangan, varian biasanya dikaitkan dengan anggaran tuh Prof. Mm-mm. Tapi antara 5% atau 10% overnya itu kadang masih menjadi polemik ya. Nah, kalau secara teori sebenarnya batasan variannya berapa yang maksimal, Prof? Ya, Terima kasih. ini menarik nih, Mas Eko ya, apalagi yang sudah mempraktekkan instrumen ini ke dalam kebijakan perusahaan gitu. Ya, masing-masing pasti punya kebijakan karena berdasarkan dari pengalaman ada toleransi angka yang masih bisa under control, ada yang out of control ya. Nah, itu yang akan setiap perusahaan menjadi berbedanya di situ. Misalnya perusahaan yang berbasis holding misalnya. Nah, ketika ada strategic business unit yang terdapat varian capaian misalnya di angka kurang dari 10%, itu mungkin masih bisa terhandle karena holding akan bisa membantu ya, akan bisa membantu untuk melakukan mitigasi atau mensupport, mendukung adanya kekurangan capaian itu misalnya di sisi likuiditas atau mungkin di sisi efisiensi misalnya atau untuk melakukan optimalisasi misalnya di apa kompetisi daya saing gitu ya. Ketika terjadi uh, varian deviasi sekitar 10% untuk holding mungkin masih toleran ya, masih bisa ditoleransi. Tapi untuk misalnya yang single standing misalnya, uh, dia akan menghadapi risiko yang besar ya kalau misalnya deviasinya sampai 10% lebih. Maka untuk berhati-hati prudensial prinsipalnya dia gunakan di angka 5% misalnya. Nah, itu sangat tergantung dengan ekosistem dan infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu Mas Eko jawabannya. Oke, makasih Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada? Saya Prof. Yudi, Prof. Ya, Mas Yudi, mangga. Prof, izin bertanya, Prof. Tadi kan ada sih jangka panjang, jangka pendek ya di slide nomor 10 ya. Namun Ya. di slide tersebut bahwa dalam menargetkan target operasional 15% dalam 2 tahun. Prof, seandainya target itu tidak dicapai dalam 2 tahun, apakah ini apa yang harus kita lakukan ya, Prof? Hanya masih operasional makin tinggi nih, 20% misalnya seperti itu, Prof. Dalam 20 dalam 2 tahun tersebut, Prof. Apa nggak mohon advice-nya, Prof. Makasih, Prof.
Ya, Mas Yudi, terima kasih. Nah, inilah fungsi monitoring tadi ya. Di dalam manajemen risiko, terutama di financial risk, tadi kan ada 4 langkah ya. Pertama identifikasi, kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran, kemudian mitigasi dan monitoring. Nah, di situ monitoring itu untuk ketika kita ukur monitoring itu kan di dalam proses bisnisnya harus berjalan ya. Kalau misalnya kita hanya mengukur suatu performance atau kinerja itu setahun sekali, maka kita bisa kaget ya, bisa terkaget-kaget saja gitu ya. Atau tiba-tiba kita misalnya menyalahkan aja, oh kok ini kok nggak kecapai misalnya. Padahal kita sudah mengetahui itu ketika monitoring berjalan di bulan pertama misalnya ya bulan pertama kalau misalnya capaian 10% berarti kan average rata-rata per bulan itu kan capaian pertumbuhannya minimal itu 1% gitu ya minimal 1% harus naik gitu. Nah ketika tidak bertumbuh di bulan berjalan ini kan harus ada evaluasi tuh. Ada evaluasi kemudian ada mitigasi dan ada uh, mungkin perubahan strategi yang dilakukan agar capaiannya bisa didapat gitu. Nah, itu yang tidak setiap perusahaan itu concern terhadap monitoring proses bisnisnya. Ya, lalu kemudian biasanya di akhir tahun baru dihitung, loh kok ternyata nggak tercapai gitu ya. Loh kok ternyata ini masih jauh gitu ya dari apa target yang didapat gitu. Nah, karena tadi tidak ada suatu tindakan atau action plan ya kita sebut dengan action plan gitu ya uh, me- untuk um, menyikapi atau merespon dari suatu perubahan di lingkungan bisnis gitu. Ya, jadi itulah yang kemudian kita sebut dengan financial strategy karena strategi keuangan ini tidak semata hanya bicara tentang bagaimana mengelola mengelola harta, mengelola kas, ya, mengelola hutang gitu ya. Tapi akan sangat terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk tadi ya melakukan pertumbuhan aset, melakukan pengendalian hutang, kemudian mendorong penjualan gitu ya. Nah, mendorong penjualan ini kan misalnya contoh eh, kan bisa melakukan eksplorasi dan intervensi eh, terhadap faktor-faktor eh, marketing gitu ya, faktor-faktor atau unsur-unsur marketing mix gitu ya. Kalau merubah produk mungkin tidak langsung berkaitan dengan finance gitu ya. Nah, yang langsung berkaitan dengan finance adalah merubah harga, misalnya gitu ya, merubah harga. Ketika harga dinaikkan, mungkin dari sisi opportunity finance-nya akan bagus karena dengan harga naik maka dengan asumsi volume penjualannya given akan menaikkan volume salesnya gitu, salesnya akan naik. Tapi dari sisi strategis dengan menaikkan harga itu mungkin jangka panjang tidak menguntungkan karena kompetitor atau klien atau customer akan berpindah ke kompetitor kita gitu ya karena harga kita mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan. Nah, di situ uh, kalau bicara dalam konteks penentuan harga itu adalah strategi pemasaran, tapi akan berdampak terhadap strategi keuangan gitu. Nah, disitulah yang perlu ada wise bukan wise ya, ada kebijakan. Ya, perlu ada kebijakan, terutama di top manager yang uh, mestinya memahami ketika ada suatu perubahan kebijakan dilakukan akan berdampak terhadap unsur-unsur manajemen yang lain. Itu. Nah, itu yang bagi kita yang mempelajari tentang manajemen, karena ini kan semuanya adalah calon-calon master manajemen gitu ya, eh, mesti harus paham itu. Ya, mesti ada dampaknya. Ketika ada suatu kebijakan dilakukan, itu akan berdampak dimensional, ya akan berdampak dimensional. Itu sih yang menjadi concern, Mas Mas Ya Prof, Yudi. makan Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Baik ya, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan berikutnya. Ini saya